Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada video kali ini saya akan memaparkan 1.4.A9 terkait aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Masih bersama saya Sugeng Rianto SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pada pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan fasilitator Ibu Wahyuni Awal Sejati SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Denny Arif Rahman SPD. Latar belakang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana hukuman menjadi penyelesaian bagi murid-murid yang melanggar peraturan ataupun tata tertib sekolah, dan masih rendahnya motivasi intrinsik terkait disiplin diri murid-murid di SMP Negeri 2 Simpang 4. Tujuan aksi nyata yang pertama, mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri yang kuat atau motivasi intrinsik. 2. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Tolak ukur aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, murid memiliki motivasi intrinsik dengan meningkatkan kesadaran diri murid terkait disiplin diri di lingkungan kelas maupun sekolah. 2. Murid semakin dikuatkan kembali ke dalam kelompoknya dengan penuh percaya diri, merdeka, dan bertanggung jawab. Langkah-langkah tindakan aksi nyata. Yang pertama, menghadap kepala sekolah dan meminta izin untuk melakukan sosialisasi pentingnya budaya positif di sekolah kepada rekan guru dan murid-murid. Kedua, mengumpulkan rekan guru dan murid untuk mengikuti diseminasi ataupun sosialisasi materi budaya positif. 3. Memantau dan merefleksi implementasi budaya positif di sekolah. Dukungan yang diperlukan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid-murid. 2. Sarana dan prasarana di sekolah yang mendukung. 3. Orang tua murid. Berikut ini kegiatan diseminasi atau sosialisasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Simpang 4 kepada rekan guru dan murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Simpang 4, kemudian perwakilan siswa-siswi SMP Negeri 2 Simpang 4 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Baiklah, Bapak Ibu Dewan Guru beserta perwakilan siswa-siswi, yang akan saya sampaikan di hari ini adalah diseminasi modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terkait tentang materi budaya positif. Next. Ya. Baik Bapak Ibu, terkait budaya positif, nanti yang akan disampaikan kali ini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif itu menurut William Glasser, salah satu ahli, bahwa disiplin positif ini terkait dengan teori kontrol. Jadi kontrol diri kita sebagai individu dan sebagai manusia. Nanti kalau misalkan kita sebagai guru, ya nanti kontrol diri kita sebagai guru, kemudian siswa juga kontrol diri sebagai siswa atau murid. Lanjut. Nah, Bapak Ibu dan perwakilan siswa, bahwa ternyata di dalam teori kontrol itu terjadi miskonsepsi. Maksudnya di dalam kita, ya sebelum kita mengenal budaya positif itu terjadi miskonsepsi. Miskonsepsi itu ada beberapa ilusi atau kesalahan-kesalahan. Di antaranya seperti tadi, bahwa guru itu mengontrol si murid, padahal itu hanya sebuah miskonsepsi. Kenapa? Karena murid itu hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Ya, jadi misalkan kita guru
siswa misalkan seperti mengerjakan PR, kemudian dia mengerjakan PR, ada yang tidak mengerjakan PR, maka ketika misalkan dia tidak mengerjakan PR, kemudian kita suruh mengerjakan PR, ternyata mau, itu bukan berarti guru mengontrol murid, tetapi murid itu memang sudah memiliki sikap untuk mengontrol dirinya. Jadi ini beberapa miskonsepsi atau kesalahan-kesalahan. Bisa dilanjutkan. Nah, kemudian jadi ya Bapak Ibu ada yang bersifat memaksa. Nah, memaksa itu pun terjadi kesalahan ya. Jadi bahwa misalkan si murid tidak mau menuruti kita atau tidak mau mengikuti misalkan peraturan atau tata tertib, maka kita harus memaksa, jatuhnya langsung memaksa. Itu terjadi miskonsepsi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi kaitannya tadi miskonsepsi atau kesalahan-kesalahan paradigma tadi yang salah, yang misalkan guru itu mengontrol murid, nanti dibetulkan di teori kontrol dengan kita memberikan stimulus respon. Misalkan tadi bahwa kita semua itu adalah sama. Ternyata yang benar adalah bahwa kita itu berbeda. Jadi setiap individu itu berbeda. Nah, itu yang dibenarkan di teori kontrol dari miskonsepsi kesalahan. Kemudian bahwa kita melihat hal yang sama di dunia ini, kita melihat hal yang sama, padahal setiap individu itu pasti memiliki gambaran-gambaran yang berbeda, baik itu di dalam pikirannya maupun di dalam pandangan sudut pandang dia. Gitu. Lagi next. Nah, ini beberapa juga. Kemudian ulun yang terakhir aja, menyampaikan bahwa ketika di teori stimulus respon yang terjadi kesalahan kita itu berpikirnya adalah menang kalah. Jadi misalkan murid, anggap saja murid atau anak kita tidak menuruti kita, maka dianggap berarti itu kalah. Terus ketika anak atau murid kita menuruti kita, maka dianggap kita menang. Nah, itu yang harus dibetulkan. Miskonsepsi tadi menjadi solusinya adalah menjadi menang-menang. Jadi tidak ada, karena tidak ada yang kalah, yang semuanya menang, karena dia memiliki kontrol diri. Bisa lanjutkan. Berikut ini yang di dalam slide atau poin itu adalah makna dari disiplin positif. Jadi disiplin positif itu sebaiknya itu berasal dari dalam diri sendiri atau internal, bukan dari luar, dari lingkungan, dari keluarga atau dari teman dan sebagainya. Kalau bisa semuanya disiplin positif itu berasal dari dalam diri sendiri. Oke, lanjut. Ya, bisa dilanjutkan. Lanjut aja. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi disiplin positif itu sangat terkait dengan nilai-nilai yang dipegang oleh dirinya sendiri. Nilai-nilainya itu apa? Nilai-nilainya yang berlaku adalah universal, kebajikan universal. Jadi kebajikan itu kebaikan yang di seluruh dunia, bukan hanya kita orang Banjar atau di sekolah SMA Negeri 2 Simpang 4, tetapi juga berlaku di seluruh dunia. Salah satunya ya ada kita karena nanti kurikulumnya kurikulum merdeka atau ya implementasi kurikulum merdeka, nanti tujuannya ke arahnya profil belajar Pancasila. Ada 5 profil belajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia. Nah, itu kan seluruh dunia pasti punya. Ya, maksudnya punya kebajikan universal itu, nilai beriman, bertakwa, karena kita sebagai orang yang beragama. Kemudian yang kedua ada mandiri. Semua di seluruh dunia percaya pasti saat mandiri itu adalah nilai kebaikan. Kemudian ada berpikir kritis. Ya, kita berpikir kritis sama. Kemudian berkebinekaan global. Maksudnya berkebinekaan global apa? Kita tidak hanya belajar atau melestarikan budaya sendiri, tetapi kita juga mau belajar budaya lain. Misalkan negara lain, anggap saja Amerika, ada hal yang baik, misalkan teknologinya, maka kita contoh. Jadi kita tidak menutup mata bahwa budaya sendiri yang bagus, tetapi kita bisa belajar budaya-budaya yang baik dari negara lain.
Ya, kalau budaya yang buruk kita buang atau kita tidak usah memakai. Itu maksudnya dari berkebinekaan global untuk siswa nanti tercapai salah satunya profil belajar Pancasila. Kemudian bergotong royong pasti, karena masyarakat Indonesia tadi sudah mempunyai kebiasaan bergotong royong. Anggap saja kan membantu bikin rumah. Nanti ada yang membantu, ada yang membangunnya, ada yang nanti memasaknya. Nah, itu sudah sikap gotong royong masyarakat Indonesia itu sudah ada. Kemudian kreatif. Nah, ini salah satu nilai-nilai kebajikan atau kebaikan universal yang diakui di seluruh dunia, dan ini nanti yang mau diwujudkan oleh pendidikan di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Lanjut. Ya, ini bisa nilai-nilai kebajikan yang lain, Bapak Ibu dan siswa-siswa perwakilan siswa. Nah, bisa lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu dan perwakilan siswa, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi gini, manusia itu melakukan sesuatu pasti itu ada motivasi, ya, ada tujuannya, ada mungkin ini ada bertujuan. Anggap saja misalkan kita melakukan sesuatu pasti mungkin ada, ingin apa gitu kan, ingin misalkan mau mendapatkan ini penghargaan atau misalkan mau dipuji. Nah, pasti ada motivasi, atau misalkan mau mendapatkan ya keuntungan dan sebagainya. Nah, motivasi ini ada 3. Silakan bisa lanjutkan. Nah, apa saja Bapak Ibu dan seluruh perwakilan siswa-siswi. Jadi ada yang paling rendah tahapannya itu adalah motivasi untuk dia menghindari hukuman. Ya, jadi kita itu tujuannya kayak tadi misalkan untuk siswa tuh menghindari berangkatnya tidak terlambat, tapi karena tujuannya bukan karena dia ingin disiplin, tetapi tujuannya karena belum tidak mau dihukum oleh guru atau dihukum di sekolah. Nah, itu adalah motivasi paling rendah tingkatannya dan berasal dari faktor luar, ya, bukan dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang naik lagi itu adalah untuk mendapatkan penghargaan. Jadi tadi itu menghindari hukuman, naik lagi tingkatannya, ya, untuk memperoleh penghargaan. Jadi kita melakukan sesuatu karena hendak dihargai, dipuji. Kayak misalkan bahwa misalkan kita ranking 1, saya untuk main ranking 1 karena supaya nanti orang-orang ya menghargai saya atau memuji kita. Nah, itu untuk bagi siswa. Tapi kalau bagi Bapak Ibu guru kan ada misalkan prestasi atau apa. Kemudian 3, yang 2 tadi itu masih faktor eksternal gitu, faktor luar. Kemudian yang ketiga itu yang paling tinggi Bapak Ibu, motivasi yang dari dalam diri kita sendiri, yang tidak terpengaruh oleh orang lain, tidak terpengaruh oleh lingkungan, tidak terpengaruh oleh kawan, keluarga, karena ada nilai yang dipercaya. Misalkan kita sebagai guru, misalkan datang tepat waktu, berarti itu karena nilai yang dipercaya bahwa kita sudah mempercaya nilai disiplin dalam diri itu adalah baik untuk kita. Itu. Jadi nanti mau pengaruh lingkungannya tidak disiplin atau apa, tapi kita akan tetap disiplin. Itu salah satu motivasi yang dari dalam, dan ini paling tinggi, yang tingkatannya itu memang bisa dicapai dengan sebuah proses, tidak bisa instan, tetapi menuju ke situ pasti bisa. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada terkait tentang hukuman, konsekuensi sama penghargaan. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau Bapak Ibu tanyakan atau anak-anak? Ada? Lanjut. Lanjut ya? Lanjut dulu. Nih, Bapak Ibu, jadi hukuman, konsekuensi, penghargaan. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dan itu biasanya tiba-tiba. Maksudnya tiba-tiba itu apa, Pak? Jadi begini Bapak Ibu, misalkan kita memarahi anak datang terlambat, terus anak terlambat misalkan langsung disuruh mengambil sampah atau disuruh apa, itu biasanya satu arah, atau disuruh tidak boleh masuk ke dalam kelas sebelum dia menyelesaikan tanggung jawab dia atau hukumannya. Nah, hukuman ini
biasanya harusnya tidak diberlakukan terlebih dahulu, kecuali kalau dia memang sudah tidak bisa lagi, murid-murid kita tidak bisa lagi untuk diberikan pengarahan atau apa, baru itu hukuman adalah alternatif terakhir. Nah, kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu lebih bersifat positif. Jadi tadi kalau yang hukuman itu membuat si penghukumnya itu baik itu fisik maupun perkataan bisa merasa tersakiti, bisa juga kayak push up dan sebagainya, atau kata-kata kamu misalkan kamu terlambat terus kayak gitu kan. Jadi itu mungkin membuat anak tersebut merasa bersalah atau semakin tidak percaya diri. Nanti ada kita misalkan guru dengan murid ada sebuah kesepakatan bersama yang nanti membuat, misalkan gini, tadi kita membuat kesepakatan di kelas bahwa kamu misalkan terlambat 10 menit masuk, nanti kamu mengambil sampah terlebih dahulu baru kamu diizinkan masuk kelas. Nah, itu kan konsekuensi bahwa kalau terlambat berarti ulun baru mengambil sampah dulu, hanya masuk ke kelas. Nah, itu konsekuensi Bapak Ibu. Jadi itu tidak ada yang disakiti karena anak sudah paham konsekuensinya. Dia nanti yang berpikir sendiri. Kemudian untuk yang penghargaan. Nah, penghargaan Bapak Ibu, yang penghargaan bisa lanjut, Mak. Penghargaan Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu sebenarnya adalah sesuatu yang hampir sama dengan hukuman. Jadi bentuknya aja penghargaan, tetapi sebenarnya itu adalah suatu bentuk penghukuman. Penghukuman kenapa, Pak? Bisa lanjut. Lagi. Nah, ini Bapak Ibu penghargaan. Jadi kenapa penghargaan itu sama aja kayak kita memberi hukuman? Nah, tadi kayak misalkan gini, ada anak kita misalkan lebih dari 1 atau anggap 2. Yang satu itu ranking 1, yang satunya itu tidak ranking. Nah, ketika itu kita memuji dia, memberi penghargaan dia, sedangkan yang tidak ranking itu tidak dipuji atau tidak diberi penghargaan, maka nanti akan menyebabkan kita rusak hubungan, kemudian juga mematikan kreativitas. Jadi kayak misalkan kita diberi penghargaan, karena saya ranking 1, maka saya diberi penghargaan, berarti saya harus ranking 1 terus. Nah, kalau tidak, maka ya nanti saya tidak dikasih penghargaan. Jadi orientasinya murid atau siswa atau anak kita itu, atau bahkan mungkin diri kita nanti, yaitu ke penghargaan. Tapi ternyata penghargaan itu juga dapat berdampak buruk, sama aja kayak hukuman. Oke, lanjut. Mungkin ada Bapak Ibu yang sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sebelum ke restitusi, mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ibu. Jadi bagaimana menanamkan kedisiplinan terhadap diri siswa itu sendiri. Seperti tadi bahwa kedisiplinan salah satunya adalah yang pertama adalah motivasi diri kita. Maka kita sebagai guru minimal adalah menjadi teladan atau role model positif bagi siswa. Seperti apa Pak? Ketika kita sudah tahu, misalkan kita disiplin tadi, disiplin apa terkait tidak boleh datang terlambat, maka kita sebagai guru pun menjadi teladan, minimal kita tidak datang terlambat. Kita masuk kelas pun tidak terlambat. Itu. Jadi ketika kita siswa tahu, ataupun misalkan kita melakukan kesalahan, misalkan datang terlambat. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam kelas, kita sampaikan bahwa misalkan bapak atau ibu terlambat karena tadi banyak
misalkan kempes atau apa, jadi Bapak harus ke bengkel. Jadi akhirnya menyebabkan Bapak terlambat dan mohon maaf. Nah itu perilaku-perilaku tersebut itu yang nanti akan menjadi pelajaran bahwa kita melakukan sesuatu kan tadi tujuannya Ibu. Jadi ada tujuannya yang bisa menanamkan karakter. Ketika kita sebagai guru bisa menanamkan karakter, memberi contoh dulu, maka pasti akan diikuti oleh siswa itu. Kalaupun misalkan belum, ini tadi seperti tadi yang disampaikan, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada penghargaan. Jadi kita kombinasikan, ada kalanya kita menangani siswa, kalau misalkan dia melakukan kesalahan, ya pasti harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan prosedurnya. Nah, tetapi ketika pun misalkan ada siswa yang melakukan perbuatan yang baik atau apa, ya kita tadi diberikan penghargaan. Tetapi tujuannya penghargaan itu kita sampaikan bahwa itu penghargaan untuk dia supaya lebih memotivasi, bukan untuk supaya dia berlaku baik tersebut, tapi mengharapkan imbalan penghargaan itu, Bu. Terus kemudian juga tadi kesalahan kita bisa juga tidak menghukum, tetapi kita menyampaikan konsekuensinya. Jadi misalkan siswa tadi supaya kamu tadi tidak disiplin, nah kamu tahu konsekuensinya kalau tidak disiplin kayak gini. Kita sampaikan sebagai guru dari sharing dengan siswa tersebut dengan bukti-bukti gitu kan, sampai siswa tersebut paham dengan apa yang mau dicapai kita. Insya Allah saya rasa disiplin bisa perlahan-lahan. Memang untuk dari kasus sekolah kan besar, jadi perlu bantuan dari seluruh pihak. Jadi Bapak Ibu guru semua juga harus bekerja sama, terus siswa murid juga paham aturan sekolah juga, warga sekolah juga semua. Kalau sudah semuanya paham itu semua, nanti insya Allah disiplin pada diri tercapai, Ibu. Itu. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke restitusi. Mungkin ada yang baru mendengar Bapak Ibu ya, restitusi. Nah, restitusi itu adalah penyelesaian permasalahan ya yang untuk penanganan siswa atau penanganan ke anak mau untuk mengarah kepada tujuan disiplin positif. Jadi itu lebih baik daripada hukuman, daripada konsekuensi ataupun daripada penghargaan. Ini bisa di sini. Nah, kolaborasi yang mengajarkan untuk mencari solusi bersama dan membantu murid berpikir tentang seperti apa murid itu mau menjadi orangnya. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu restitusi. Ya, bisa diinikan salah satunya. Nah, jadi restitusi misalkan ada siswa bermasalah atau murid bermasalah, maka kita tidak langsung menghukum ya. Kita menanyakan dulu alasannya, kemudian kita menggunakan bahasa yang tidak kasar atau tinggi. Kemudian kita juga membawa anak tersebut untuk tahu kesalahannya, bahwa sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Terus memberi kesepakatan kepada murid tersebut caranya seperti apa supaya untuk masalah tersebut selesai. Jadi kita itu sebagai fasilitator saja. Kemudian setelah itu nanti kalau anak sudah paham kesalahannya, kemudian dia sudah memahami nilai-nilai positif, nilai-nilai sekolah atau peraturan-peraturan yang dilanggarnya, maka dia nanti bisa diberi konsekuensi tadi yang hukuman, maksudnya hukuman tadi atau kesalahan tadi konsekuensinya dari peraturan tersebut. Baru nanti kembali ke kelompoknya, dia akan menjadi siswa yang lebih kuat, percaya diri, merdeka dan bertanggung jawab. Lanjut. Kemudian ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, jadi silakan lanjut. Keyakinan kelas itu bisa dibentuk, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi bersifat lebih abstrak. Jadi tidak seperti kayak peraturan tuh yang banyak. Tetapi kalau keyakinan kelas itu paling cuma beberapa.
Ya, tetapi dia harus bernada positif, bukan bernada negatif. Misalkan kayak gini, tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat itu berarti positif, negatif. Ruangnya kada cukup. Terus ada yang mau izin dari Bapak Ibu keyakinan kelas itu, jadi berisi pernyataan-pernyataan yang positif, tapi tidak usah terlalu banyak. Jadi misalkan tidak boleh datang terlambat itu diganti menjadi misalkan kita harus menjadi disiplin gitu. Itu jadi mengarah ke pada positif, pernyataan yang positif. Silakan dilanjutkan slide-nya. Ya, ini juga masih Bapak Ibu tadi yang sudah Ulun bilang, kemudian tidak usah terlalu banyak. Yang penting disepakati oleh kita, warga kelas, baik itu oleh guru maupun wali kelas ataupun oleh murid-murid di kelas tersebut. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu juga keyakinan kelas itu juga bisa disesuaikan dari waktu ke waktu, bisa masih dirubah kembali atau kita bikin lagi sesuatu kesepakatan yang baru, karena bisa fleksibel, lebih fleksibel dari kalau peraturan itu kan sudah mengikat, tidak biasanya dirubahnya itu kalau ada rapat dari sekolah. Kalau yang ini silakan tergantung dari nanti kita mau di kelas itu mengambilnya apa. Ya, silakan. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya ada. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia sama dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu, lanjut slide-nya, ada 5 Bapak Ibu. Keperluan kita, kata ahlinya itu ada 5. Yang pertama adalah keperluan bertahan hidup. Jadi kita itu otomatis makan, terus punya pakaian, punya rumah, itu termasuk kebutuhan bertahan hidup atau survival. Itu kebutuhan pertama yang harus dipenuhi. 2, silakan. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan untuk rasa sayang dan rasa diterima. Ya, jadi itu setiap manusia itu pasti mempunyai keperluan atau kebutuhan hidup, rasa sayang atau diterima di kelompoknya. Misalkan kamu dengan kawan, kamu dengan orang tua harus memiliki rasa sayang untuk murid. Nah, kemudian yang ketiga, keperluan yang ketiga adalah lanjut, yaitu apa? Kebutuhan akan tentang penguasaan, ya, penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Jadi kayak tadi kita perlu diakui oleh kemampuannya. Misalkan ya tadi kayak tadi keperluannya kita untuk apa? Jadi berprestasi, maka kita perlu diakui kemampuannya. Itu salah satu keperluan manusia yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Kemudian yang keempat, untuk rasa harga diri. Yang keempatnya itu ada kebutuhan akan pilihan. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, ya, nanti untuk memahami kelima posisi tersebut bisa ke Bapak Ibu dan seluruh siswa, tayangannya bisa dilihat nanti. Oh, berarti misalkan Pak Eng atau Pak Sugeng itu tipenya pegum, gitu kan? Atau tipenya merasa bersalah dulunya, atau tipenya teman. Nah, ini contohnya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Sudah terlambat, masih berani jawab pula.
Posisi penghukum biasanya berbicara. Nah ini jadi tadi itu Bapak Ibu ya, jadi itu posisi guru sebagai posisi penghukum, nadanya seperti itu, kemudian penanganannya ke murid-murid juga seperti itu, kalaunya ada yang melanggar peraturan sekolah ataupun tata tertib. Dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah ini yang posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu, yang materi terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi penyelesaian tadi permasalahan siswa atau murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka bisa diselesaikan dengan restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian yang berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan murid. Berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga. Ya, jadi di video ini nanti ada kita sebagai posisi guru sebagai manajer, karena tadi Ulun bilang posisi manajer itu adalah posisi yang paling baik ya, yang paling ideal untuk penanganan murid. Ini ada contohnya kita sebagai posisi manajer dan ada siswa mendapatkan kasus atau permasalahan sebagai berikut. Bisa nanti Bapak Ibu menyimak. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah ini posisi Kemudian, yang Pak Pada menstabilkan saat itu, identitas dulu. kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Nah ini kegiatan Untung saya memvalidasi masih tindakan sabar yang dan salah tidak murid bentak tersebut. saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Jamila, izin bertanya Bapak, masalah keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas itu tadi ya? Keyakinan kelas itu apakah antara wali kelas dengan siswa atau Ulun sebagai guru mata pelajaran bisa membuat keyakinan kelas di semua kelas yang Ulun ajar? Seperti itu. Terima kasih. Kelas itu dibentuk oleh yang utama adalah wali kelas dengan anak buahnya ya di kelas tersebut dulu. Jadi tidak usah banyak-banyak ibu, berapa poin aja, misalkan 7 atau yang diingat anak tersebut yang kawat dilakukan. Jadi hal sederhana tadi kayak misalkan peraturan kelas, misalkan jaga kebersihan. Jadi tapi tidak pakai kata-kata jangan pakai sepatu di dalam kelas, tapi pakai kata-kata yang lebih positif aja yang kawat diingat.
Oke. Misalkan letakkan sepatu di tempatnya gitu. Oke. Kemudian baru setelah itu Bu, karena kita sudah punya keyakinan kelas tadi, ketika kita misalkan guru SMP kan guru mapel atau guru SMA, boleh kita menggunakan di pelajaran kita. Jadi nanti itu berlaku di dalam aktivitas pembelajaran kita. Misalkan kita kayak anggap saja ulun juga sama ada keyakinan kelas, misalkan kalau datang terlambat, misalkan ulun sudah masuk kelas, anak masih terlambat, belum tidak bepadah, maka dia di luar dulu. Minta izin dulu ke bapak ibu guru yang masuk, minta izin dulu ke ulun. Kalau bisa diizinkan masuk. Tapi kalau misalkan disuruh mengambil sampah atau nunggu di luar, berarti nunggu di luar dulu. Itu keyakinan kelas, tapi yang per pelajaran. Cuma diusahakan setiap kelas itu membuat keyakinan kelas antar wali kelas dan siswanya. Itu aja. Terima kasih Bu. Semoga